Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, si pejalan menuju jalan yang lurus. Alhamdulillah, insya Allah kita masih berjumpa lagi hari ini dengan topik yang berbeda, dengan tujuan yang tetap sama, yaitu bagaimana kita mencari kebenaran dalam hidup ini. Insya Allah hari ini topiknya menyangkut tentang kurma. Masya Allah, saya pernah meragukan sebuah hadis karena soal buah kurma. Buah kurma, saya menjadi tidak percaya sebuah hadis beberapa puluh tahun yang lalu. Kenapa demikian? Kurma yang kita tahu adalah buah kesukaan Nabi yang tumbuh di Arab Saudi atau di negara Muslim, ya, di awal mulanya berkembang. Bagi saya kurma adalah sebuah buah yang istimewa. Tapi kenapa saya sempat meragukan sebuah hadis karena kurma? Teman-teman, si pejalan yang lurus, saya meragukan sebuah hadis karena ada hadis yang meriwayatkan bahwa berbukalah dengan sebuah kurma atau dengan kurma, maaf, yang ganjil hitungannya. Tapi kenyataannya ketika saya mencoba kurma waktu saya masih remaja dan tinggal di Jakarta, ya, sekitarnya dan Tangerang. Tahun-tahun itu saya merasakan kurma sangat tidak enak. Ketika saya memakan kurma itu, dia keras dan sangat manis. Saya tidak percaya dengan riwayat hadis yang menyarankan berbukalah dengan kurma. Karena mana mungkin kurma yang saya rasakan tidak enak itu menjadi riwayat sebuah hadis. Tapi pertanyaan dan keraguan saya simpan dalam hati. Tapi tetap terus saya mencari tahu mengapa saya tidak suka kurma. Padahal kurma itu adalah kesukaan Nabi ketika berbuka puasa. Terus tahun berganti tahun, hari berganti hari, jam berganti jam, detik berganti detik. Mungkin saya termasuk yang kurang gaul saat itu. Tetapi poinnya bukan karena saya kurang gaul, tapi saya ingin menceritakan bahwa dengan sebuah kurma itulah saya pada akhirnya tunduk dan sujud dan mempercayai riwayat hadis itu. Loh, kenapa demikian? Kejadiannya memang masih di tahun 2015 atau 2013, beberapa tahun yang lalu, ya. Karena keraguan saya mungkin dimulai sejak tahun 1995. Jadi saya menemukan jawabannya setelah hampir 15 tahun, ya, lebih. Apa yang membuat saya sujud dan tunduk? Jadi saat itu, setelah beberapa tahun saya meragukan itu sebuah hadis, saya bertemu sahabat muslim saya di Ho Chi Minh City, Vietnam. Jadi waktu itu saya bertugas di Vietnam. Waktu itu bulan Ramadan dan saatnya sahur. Jadi saya menyempatkan ke masjid untuk sholat subuh setelah sahur hari itu. Saya diberikan sebuah kudapan atau makanan yang berbentuk sebesar tangan saya. Ketika saya tanya buah apa itu, dia hanya bicara makan saja. Kebetulan muslim itu dari London, ya. Jadi saya tidak banyak tanya, jadi saya pun makan. Dan itu buah yang tersedap saya rasakan. Saya balik bertanya, buah apakah ini? Dan dia bicara, itu buah kurma. Sepersekian detik
saya langsung teringat ucapan saya, ingatan saya, bahwa saya meragukan sebuah hadis tentang kurma. Hari itu, saat itu, saya langsung tertunduk dan lemas dan saya sujud bahwa betul kalau kurma seperti ini menjadi hidangan dan kesukaan Nabi Muhammad. Tentu beberapa puluh tahun yang lalu saya mungkin tidak tahu bahwa kurma itu banyak jenisnya. Tapi saat itu di Ho Chi Minh saya tunduk dan sujud dan saya istighfar bahwa hadis itu memang nyata dan hadis itu adalah benar adanya. Alhamdulillah, dengan sebuah kurma saya mempercayai hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, insya Allah demikian sharing saya tentang cerita religius atau cerita bermakna dari hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.